Saya maunya kalau naturalisasi itu PSSI memetakan dulu mana pemain yang kita lihat punya darah Indonesia ataupun yang kita butuhkan untuk kita naturalisasi untuk kepentingan jangka pendek, menengah, dan panjang. Tidak bisa dipungkiri banyak sekali pemain-pemain keturunan Indonesia yang kini berkarir di Eropa, salah satunya Belanda. Meski begitu, banyak juga pemain-pemain keturunan itu yang belum mau membela timnas Indonesia. Pencarian pemain-pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia dimulai dari era PSSI dipimpin Muhammad Iryawan. Proses pencarian pemain-pemain keturunan pun berlanjut di era Erick Thohir, bahkan lebih banyak. Tercatat sampai saat ini ada sekitar tambahan 9 pemain keturunan di timnas Indonesia. Mereka adalah Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, Ragnar Oratmangoen, Jay Itzes, Nathan Choeon, Kelvin Verdong, Tom Haye, dan Martijn Paes. Bahkan, PSSI masih terus berburu pemain-pemain keturunan demi membela timnas Indonesia. Pasalnya, timnas Indonesia akan tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beberapa pemain pun didekati oleh PSSI, salah satunya Ula Romeni. Meski begitu, belum ada kabar pasti apakah pemain tersebut mau membela timnas Indonesia atau tidak. Dilansir dari YouTube pribadinya, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan ada faktor besar yang membuat pemain-pemain keturunan menolak dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia. Kata Arya, para pemain keturunan tersebut masih berhasrat ingin membela negara asalnya, terlebih di Indonesia tidak ada dua kewarganegaraan, berbeda dengan beberapa negara lain. Selain itu, para pemain keturunan masih sangat muda dan masih ingin mengembangkan karirnya. Pemain tersebut merasa bahwa dia masih mungkin main di timnas yang sekarang, negara asalnya. Biasanya itu, kata Arya, ia tidak mempermasalahkan keputusan tersebut. Sebab, hal itu sangat berkaitan dengan masa depan si pemain tersebut. Jadi mereka itu penuh pertimbangan. Masyarakat Indonesia harus bisa memaklumi pilihan dari pemain keturunan itu. Kita harus maklumi. Nggak boleh kita hina mereka, nggak boleh juga kita bilang soal merah putih. Bukan soal itu, ini soal masa depan hidup dia, pilihan-pilihan hidup dia. Jadi kita harus hargai. Jadi biasanya kegagalannya hanya di situ, bukan hal lain-lain, pungkas Arya. Tidak ada kabar positif soal naturalisasi pemain keturunan Ula Romeni, di lain sisi ada David Jonathans yang juga merupakan pemain keturunan dengan profil mentereng. Belakangan kencang berembus kabar soal Ula Romeni dan Kevin Dix yang bakal dinaturalisasi, tapi pernyataan terbaru Erick Thohir bikin kondisi kian tak jelas. Ketua Umum PSSI itu menyebut tidak bisa mengonfirmasi kabar ini karena belum ada perjanjian hitam di atas putih antara PSSI dengan kedua pemain tersebut. Jika Ula Romeni tidak ada kepastian, PSSI masih bisa mengalihkan bidikannya kepada pemain keturunan lain yang mentas di Eropa, yaitu David Jonathans. Jonathans punya profil mentereng karena saat ini tercatat sebagai pemain Bayern Munchen, klub raksasa di Jerman dan Eropa. Sebetulnya informasi soal David Jonathans punya darah keturunan Indonesia sudah beredar sejak tahun lalu saat timnas Indonesia U20 diproyeksikan berlaga di Piala Dunia U20 2023. Dilansir dari berbagai sumber, Jonathans lahir di Belanda pada 26 Januari 2004. Namun ia punya darah keturunan Luxembourg dan Indonesia sehingga ia bisa membela di antara ketiga negara tersebut. Posisi aslinya adalah seorang winger kiri, tapi ia juga bisa beroperasi sebagai penyerang tengah dan winger kanan, sama seperti Ula Romeni.
Karir sepak bolanya dimulai di Luxembourg dengan bermain untuk klub Swift Hesperange. Sampai saat usianya 16 tahun ia diboyong oleh Bayern Munchen pada Juli 2020. Satu musim di tim Bayern Munchen U17, Jonathans menembus tim U19 Bayern pada 2021. Setelah 2 musim di sana, ia promosi lagi ke tim Bayern Munchen 2 atau tim pelapis dari tim utama Bayern. Sepanjang musim 2023-24 kemarin, Jonathans tampil dalam 26 pertandingan regional Liga Bayern atau kasta keempat di piramida kompetisi Jerman. Ia tampil cukup menjanjikan dengan torehan 2 gol dan 3 assist buat Munchen 2. Punya potensi cukup besar sebagai pemain depan, PSSI nampaknya akan cukup sulit untuk menaturalisasi Jonathans karena ia sudah memilih membela Luxembourg di kancah internasional. Bahkan Jonathans sudah membela Luxembourg sejak timnas U15 hingga pada Juni 2023 lalu ia melakoni debut buat timnas senior Luxembourg. Sejauh ini David Jonathan sudah mengantongi 3 caps buat timnas Luxembourg. Ia juga sempat diturunkan sebagai pemain pengganti ketika menghadapi Belgia di FIFA Matchday pada 8 Juni 2024. Pelatih Australia waspada Mees Hilgers Daan Rots, pemain keturunan Indonesia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Ogah kalah dengan timnas Indonesia, Australia tunjuk asisten pelatih baru jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Tak ingin kalah dengan timnas Indonesia, Australia juga memanggil asisten pelatih anyar. Sebelumnya timnas Indonesia lebih dulu mengumumkan perekrutan asisten pelatih baru untuk melatih ketajaman striker. Shin Tae-yong merekrut legenda Kalik, Yeom Ki-hun jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Hal ini sebagaimana dikabarkan oleh Sports Chosun. Pelatih Yeom, yang meletakkan jabatannya di Suwon pada Mei lalu dan bekerja untuk akademi klub, akan bergabung dengan timnas Indonesia yang dipimpin Shin Tae-yong, tulis Sports Chosun. Kini, lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, Australia juga melakukan langkah serupa. Lewat laman resmi federasi, Australia mengumumkan tambahan asisten pelatih, Luke Wilkshire untuk jadi staf pelatih kepala Graham Arnold. Luke Wilkshire semasa jadi pemain berposisi sebagai bek kanan, gelandang bertahan dan gelandang sisi kanan. Ia memiliki 80 caps untuk timnas Australia, termasuk 2 penampilannya di Piala Dunia 2006 dan 2010. Wilkshire akan bergabung dengan tim teknis Graham Arnold yang juga terdiri dari Rene Meulensteen, John Crowley, Adam Barbera dan Hugh Cox, tulis laman resmi timnas Australia. Sementara itu, pelatih kepala Australia Graham Arnold berharap Luke Wilkshire bisa menularkan ilmu, pengalaman dan kerja kerasnya ke pemain timnas Australia. Saya mengenal Luke sudah lama sejak dia jadi pemain dan kini pelatih. Dia punya pengalaman, etos kerja dan energi yang akan ia bawa pada peran ini, tambahnya. Di sisi lain, Luke Wilkshire merasa terhormat bisa bergabung timnas Australia senior. Tidak ada yang lebih terhormat ketika Anda ikut serta di timnas sebagai pemain dan pelatih, ujar Luke. Ini adalah privilegi bisa kembali ke Soceros dan bersiap untuk perjalanan menuju 2026. Pelatih Australia Graham Arnold memantau perkembangan naturalisasi pemain Indonesia dari Eropa. 2 pemain Eropa bakal gabung Indonesia adalah Mees Hilgers Daan Rots. Mees Hilgers Daan Rots adalah pemain keturunan Indonesia bermain pada klub Twente. Mees Hilgers sebagai bek tengah Twente. Daan Rots adalah penyerang Twente. Graham Arnold mengakui waspadai terhadap Mees Hilgers Daan Rots. Mees Hilgers Daan Rots sudah terbiasa satu tim dalam klub Twente. Waspada Mees Hilgers Daan Rots, pemain keturunan Indonesia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Berbeda dengan pemain keturunan Indonesia lain berasal dari tim berbeda-beda. Antara satu pemain dengan pemain perlu latihan sinergi. Tapi Mees Hilgers Daan Rots sudah satu tim dalam klub Twente. Twente adalah klub sepak bola Liga Eredivisie Belanda yang selalu berada pada puncak klasemen. Harga pasar 121 miliar rupiah, penyerang keturunan Palembang ini 8 kali lipat lebih mahal dari Ula Romeni. Harga pasar Ula Romeni kebanting dengan striker keturunan yang baru-baru ini mencuat, yakni Daan Rots. Bukan hanya itu, statistik pemain berdarah Palembang ini juga lebih ganas.
Timnas Indonesia dikabarkan sedang mengincar striker keturunan jelang menghadapi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Ula Romeni pun menjadi yang terdepan dirumorkan membela Timnas Indonesia. Sebab, ia mengklaim sudah dihubungi oleh PSSI. Kendati demikian, penyerang FC Utrecht ini masih belum memutuskan apakah memang berniat memperkuat skuad Garuda. Di tengah Ula Romeni yang masih belum jelas, muncul striker baru yang disebut bisa menjadi penggantinya. Adalah Daan Rots yang memiliki keturunan Palembang dari sang kakek. Sosok Daan Rots sendiri ternyata lebih ganas ketimbang Ula Romeni. Hal itu terlihat dari perbandingan di musim lalu. Melansir dari catatan Transfermarkt, Daan Rots bermain dalam 40 pertandingan di musim 2023-2024. Striker berusia 22 tahun ini mencatatkan 9 gol dan 10 assist. Sedangkan Ula Romeni musim lalu lebih banyak berkutat dengan cederanya. Pemain berusia 24 tahun ini tampil 18 pertandingan di FC Utrecht dengan sumbangan 1 gol saja. Bukan hanya dari statistik saja, harga pasar Ula Romeni juga kebanting dari Daan Rots. Bahkan penyerang FC Twente ini unggul 8 kali lipat. Striker berusia 22 tahun ini memiliki harga pasar sangat tinggi mencapai 121,67 miliar rupiah. Sementara Ula Romeni 13,91 miliar rupiah. Ganasnya Sydney Van Hooijdonk, penyerang yang ramai disebut bakal perkuat Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Sydney Van Hooijdonk merupakan anak dari pesepak bola legenda asal Belanda, Pierre Van Hooijdonk, yang memiliki darah Indonesia tepatnya dari Maluku. Sydney Van Hooijdonk yang kini berusia 23 tahun merupakan pesepak bola berkualitas. Ia tercatat 58 kali mentas di kasta teratas Liga Belanda, Eredivisie, dengan 22 gol. Semua 22 gol itu dicetak Sydney Van Hooijdonk bersama SC Heerenveen. Musim terbaik Sydney Van Hooijdonk tersaji pada musim 2022 hingga 2022, yang mana ia mengemas 16 gol dari 33 penampilan bersama SC Heerenveen di Liga Belanda 2022 hingga 2023. Apiknya performa Sydney Van Hooijdonk membuatnya ditarik kembali sang klub aslinya, Bologna. Di musim ini, Sydney Van Hooijdonk mencatatkan 8 penampilan di semua kompetisi bareng Bologna dengan koleksi 1 gol. Sydney Van Hooijdonk juga memiliki 2 caps bersama Timnas Belanda U21 yang mana itu membuktikan pemain yang satu ini bukanlah pesepak bola sembarangan. Lantas, dari mana isu Sydney Van Hooijdonk bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI? Kabar itu beredar setelah staf ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan, mengatakan ada satu pemain grade A yang berkeinginan membela Timnas Indonesia. Ia mengatakan sang pemain membela salah satu klub terbaik di dunia, tapi ada pemain grade A yang saya sampaikan. Bermain di salah satu klub terbaik di dunia. Saya akan tunjukkan pesan WhatsApp-nya, nanti di lain kesempatan. Dia ingin membela Indonesia, kata Hamdan dalam diskusi turun minum PSSI Pers. Setelah pernyataan di atas, banyak akun fanbase sepak bola Indonesia yang menyebut Sydney Van Hooijdonk sebagai sosok yang dimaksud Hamdan Hamedan. Sampai-sampai, salah satu netizen bertanya rumor di atas kepada akun media sosial yang dikenal kredibel membahas pemain keturunan plus dekat dengan orang dalam PSSI, FT_IDN. Land benarkah stiker Bologna, Sydney Van Hooijdonk itu keturunan Indonesia? Inikah pemain yang dimaksud sama Pak Hamdan di acara bareng Bung Towel kemarin? Tanya akun Wong_kaku kepada FT_IDN. Jika merujuk lagi kepada ucapan Hamdan Hamedan, pemain yang menyatakan kesiapan memperkuat Timnas Indonesia berasal dari salah satu klub terdunia, dan Bologna tak menyandang status itu. Jadi, apakah pemain yang dimaksud Hamdan adalah kiper Inter Milan, Emil Audero? Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan alasan di balik perekrutan Yeom Ki-hun sebagai asisten Shin Tae-yong dalam menukangi Timnas Indonesia. Erick mengatakan perekrutan ini bertujuan untuk memperkuat tim. Apalagi, ia mengatakan tim Garuda memiliki kelemahan soal kemampuan mengkonversi peluang jadi gol dalam sejumlah pertandingan. Untuk memperkuat timnas harus memperkuat tim, medis, pelatih. Kalau pelatih salah satu kelemahan kita ketika bermain beberapa kali waktu lawan Irak, kita tidak biasa menciptakan gol tapi kena 2 kali, kebobolan, ucap Erick di Jakarta, jadi bagaimana meningkatkan
Kualitas dari kiper dan striker ya dengan pelatih yang lebih baik. Pelatih kiper kita baik, sekarang ST menambah pelatih striker. Perekrutan asisten pelatih untuk lini depan ini dilakukan PSSI menyambut perjuangan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mulai September mendatang. Tim Merah Putih berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina. Pada 6 September Indonesia akan melawan Arab Saudi di Riyadh, kemudian pada 10 September menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Yeom adalah mantan pemain timnas Korea Selatan. Ia membela Taeguk Warriors pada 2006 hingga 2018. Pria 41 tahun ini mencatatkan 57 caps dan mengoleksi 5 gol. Yeom adalah mantan pelatih Suwon FC. Saat Shin melatih timnas Korea Selatan pada 2017 hingga 2018, Yeom masih aktif sebagai pemain. Ia salah satu pilihan Shin sebagai winger Korea Selatan. Nama Daan Rots mencuat di tengah urung jelasnya status striker Ula Romeni yang konon akan dinaturalisasi. Seperti halnya Ula Romeni, Daan Rots merupakan pemain berposisi striker yang kini tengah merumput di Liga Belanda. Pemain yang kini berseragam FC Twente tersebut tergolong memiliki statistik nan ciamik. Di usianya yang masih 22 tahun, Daan Rots telah memainkan 40 pertandingan di semua kompetisi. Ia telah mencetak 9 gol dan 10 assist. Pemain ini belakangan santer dikaitkan dengan proyek naturalisasi yang dipersiapkan untuk timnas lantaran disebut-sebut memiliki keturunan Indonesia. Lantas siapa sosok Daan Rots ini? Daan Rots lahir di Groenlo, Belanda 25 Juli 2001. Usianya kini 22 tahun. Pemain yang memiliki tinggi badan 1,79 tersebut merupakan pemain yang masuk kategori kesukaan Shin Tae-yong lantaran merupakan versatile alias bisa bermain di beberapa posisi. Ia tercatat bisa bermain sebagai sayap kanan, sayap kiri, penyerang bahkan hingga playmaker. Pemain yang kini mengenakan nomor punggung 11, telah bermain bersama FC Twente sejak di akademi. Ia bergabung bersama Akademi FC Twente pada 2012 hingga 2021. Karirnya berlanjut di tim senior hingga kini. Tanda-tanda dinaturalisasi? Belakangan, nama Daan Rots makin santer disebut bakal menjadi salah satu pemain yang bakal dinaturalisasi bersama dengan sejumlah nama lain yang kini juga hangat diperbincangkan. Daan Rots disebut-sebut bisa jadi solusi bila Ula Romeni batal dinaturalisasi untuk menambal stok striker yang saat ini jadi PR besar di timnas Indonesia jelang menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tanda-tanda bahwa Daan Rots bakal dinaturalisasi, kiranya sudah mulai terlihat bila mengacu pada unggahan teranyar di akun Instagramnya. Di unggahan itu terlihat sosok Fardi Bahdim memberikan like. Tak hanya itu, tampak dari daftar pengikutnya, Daan Rots juga telah mengikuti akun Instagram saudara dari Irfan Bahdim tersebut. Diketahui, Fardi Bahdim merupakan salah satu sosok berjasa yang membawa sejumlah pemain diaspora yang akhirnya dinaturalisasi. Beberapa nama yang dibawanya yakni Nathan Choe Aon, Shane Patinama, Hom Haye, Jay Idzes hingga yang terbaru Kelvin Verdong. Nah, mungkinkan itu sebagai pertanda Daan Rots bakal mengikuti jejak pemain diaspora lainnya untuk dinaturalisasi? Patut ditunggu perkembangannya. Pemain keturunan 121,67 miliar rupiah yang diminati Shin Tae-yong gabung klub juara Eredivisie. Klub berstatus juara Eredivisie Belanda musim 2023-2024, PSV Eindhoven merekrut pemain keturunan Indonesia seharga 121,67 miliar rupiah yang bernama Rian Flamingo. Ia bahkan pernah dikabarkan sempat dilirik Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia. Rian Flamingo bukan nama asing bagi pecinta sepak bola timnas Indonesia. Namanya pernah disorot media Korea Selatan Best 11 karena diminati oleh Shin Tae-yong. Transfermarkt Indonesia juga sempat membagikan kabar bahwa Rian diincar Shin Tae-yong untuk naturalisasi. Berhembus kabar dari media Korea jika ST berminat untuk membuat sang pemain bergabung dengan Garuda. Rian sendiri diketahui berdarah Belanda Suriname yang punya garis keturunan Indonesia, tulisnya. Menariknya postingan itu justru direspons positif dengan bek yang kini berusia 21 tahun tersebut.
Ia memberikan emoji hati dibubuhi bendera Indonesia. PSV membeli Ryan Flamingo dari FC Utrecht. Klub telah mencapai kesepakatan dengan Flamingo untuk kontrak hingga pertengahan tahun 2029, tulis laman resmi PSV. Bek tengah yang juga bermain sebagai gelandang bertahan yang berusia 21 tahun ini menjadi rekrutan ketiga di jendela transfer musim panas, tegas pernyataan klub. Adapun dengan bergabungnya Ryan ke PSV, kesempatan untuk membela timnas Indonesia semakin mengecil. Sebab, bakatnya telah meningkat tajam. Terbaru, pemain naturalisasi baru timnas Indonesia pasti posisi bek dan gelandang, nama-namanya di luar yang beredar. Yang pasti memang kami lagi urus. Lagi proses, dokumen sudah masuk. Nama-nama sedikit di luar dari yang beredar, kata Arya Sinulinga. Arya melanjutkan bila pemain yang dimaksud berasal dari Belanda dan yang akan diproses bermain di posisi gelandang dan bek. Ya dari sanalah, Belanda, kata Arya. Nanti yang pasti ada, posisi tengah dan belakang. Depan masih kita cari, tambahnya. Ryan Flamingo siap untuk timnas Indonesia. Salah satu media Korsel menyoroti persiapan timnas Indonesia di ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu yang jadi sorotan ialah soal komposisi pemain naturalisasi di skuad Shin Tae-yong, ST. Media Korsel Esports News, dalam ulasannya, menyoroti salah satu pemain berdarah Indonesia di Belanda yang bernama Daan Rots. Bersumber dari pemberitaan media lokal Indonesia, Esports News menuliskan bahwa Daan Rots berposisi sebagai seorang striker dan memiliki insting gol cukup bagus. Daan Rots pernah unjuk bakat di Eredivisie Belanda, dikabarkan sangat ingin bergabung dengan timnas Indonesia, tulis media Korsel itu. Ulasannya Esports News merujuk pada data penampilan Daan Rots bersama tim U17 Vitesse. Menurut mereka, Rots memiliki bakat bagus sebagai seorang striker. Indonesia yang melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bawah pelatih Shin Tae-yong aktif menerapkan kebijakan naturalisasi demi ambisi ke Piala Dunia. Daan Rots saat ini berusia 22 tahun. Ia kelahiran Groenlo, Belanda pada 25 Juli 2001. Saat ini namanya tercatat jadi bagian dari tim U17 Twente yang bermain di kasta ketiga. Merujuk dari data Transfermarkt, Rots merupakan seorang striker. Namun, ia juga dimainkan sebagai winger kanan dan gelandang serang. Berposisi sebagai winger kanan, Rots memiliki 106 caps dan mencetak 22 gol serta 14 assist. Sedangkan 5 gol dan 2 assist dicetaknya saat bermain sebagai seorang striker.